Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Citra Cahyani, NPM saya 19110030. Di sini saya sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan tentang sejarah perkembangan. Abraham Maslow yang terkenal dengan teori aktualisasi diri dilahirkan di New York pada tahun 1908. Ia meninggal di California pada tahun 1907. Maslow seorang anak yang pandai menjalani hubungan yang baik dengan ibunya yang otoriter yang sering kali melakukan tindakan aneh. Ia menggambarkan dirinya pada masa kecil sebagai seorang yang pemalu, kutu buku, dan neurotik. Tetapi Maslow tidak selamanya menjadi neurotik dan benci pada dirinya sendiri. Ia sepenuhnya menyadari potensinya dan menjadi psikolog humanisme terkenal yang menginspirasi banyak perubahan masyarakat ke arah yang positif. Yang menarik, Maslow awalnya mempelajari teori behaviorisme. Ia menyelesaikan tugas tesisnya bersama Harry Harlow, ahli primat yang berorientasi pada behaviorisme. Tetapi sebagai dosen di Brooklyn College pada tahun 1940, Maslow bertemu dengan banyak intelektual brilian yang kabur ke New York untuk menghindari Nazi, termasuk Erich Fromm, Alfred Adler, dan Karen Horney. Pengetahuannya yang mendalam mengenai teori behaviorisme membantu Maslow untuk menyerang teori behaviorisme terhadap kreativitas, permainan, keajaiban, dan cinta. Yang kedua, saya akan menjelaskan hakikat manusia dengan pendekatan eksistensial berfokus pada kondisi manusia. Pendekatan ini terutama adalah suatu sikap yang menekankan pada suatu pemahaman atas manusia, dan beberapa konsep utama dari pendekatan eksistensial yaitu kesadaran diri, yang kedua kebebasan, tanggung jawab, dan kecemasan, dan yang ketiga penciptaan makna. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmela Herianti, MPM 19110021. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Intan, yaitu C. Perkembangan perilaku eksistensialisme. 1. Struktur kepribadian. Teori fisiologi humanistik yang dikembangkan oleh Maslow adalah sebagai berikut. 1. Prinsip holistik. Menurut Maslow, holisme menegaskan bahwa organisme selalu bertingkah laku sebagai kesatuan yang utuh, bukan sebagai rangkaian bagian atau komponen yang berbeda. 2. Individu adalah penentuan bagi tingkah laku dan pengalamannya sendiri. 3. Manusia tidak pernah diam, tetapi selalu dalam proses untuk menjadi sesuatu yang lain dari sebelumnya. Becoming. 4. Individu sebagai keseluruhan yang integral, khas, dan terorganisasi. 5. Manusia pada dasarnya memiliki pembawaan yang baik dan tepat, atau tepatnya netral. 6. Manusia memiliki potensi kreatif yang mengarahkan manusia kepada pengekspresian diri sebagai orang yang memiliki kemampuan atau keistimewaan dalam bidang tertentu. 7. Fulfillment merupakan tema utama dalam hidup manusia. 8. Manusia memiliki bermacam-macam kebutuhan secara ikhtiar dibedakan menjadi sebagai berikut. A. Kebutuhan fisiologis. B. Kebutuhan akan rasa aman. C. Kebutuhan akan rasa cinta dan memiliki. D. Kebutuhan akan harga diri. C. Kebutuhan akan aktualisasi diri.
Terus kedua, pribadi sehat dan bermasalah. A. Pribadi sehat. Pribadi yang sehat menurut pandangan eksistensial yaitu mampu memfungsikan dimensi-dimensi dasar yang dimiliki manusia, sehingga kesadaran bisa berfungsi secara penuh. D. Pribadi bermasalah. Pribadi yang bermasalah menurut pandangan eksistensial yaitu tidak mampu memfungsikan dimensi-dimensi dasar yang dimiliki manusia, sehingga kesadaran tidak berfungsi secara penuh. D. Hakikat eksistensial. Hakikat konseling eksistensial menekankan renungan filosofi tentang apa arti menjadi manusia. Eksistensial berdasarkan pada asumsi bahwa kita bebas dan bertanggung jawab atas pilihan yang kita ambil dan yang kita perbuat. Lalu adanya beberapa konsep utama pendekatan eksistensial yaitu A. Kesadaran diri. Manusia memiliki kesanggupan untuk menyadarkan dirinya sendiri. B. Kebebasan, tanggung jawab, dan kecemasan. Kesadaran diri atas kebebasan dan tanggung jawab bisa menimbulkan kecemasan yang menjadi atribut dasar bagi manusia. C. Penciptaan makna. Manusia itu unik dalam arti bahwa dia berusaha untuk menentukan tujuan hidup dan menciptakan nilai-nilai yang akan memberi makna bagi kehidupan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ariulana, NPM 19110020. Sini saya akan lanjutkan presentasi mengenai kondisi pengubahan eksistensial. Yang pertama, tujuan agar klien mengalami keberadaannya secara otentik dan menjadi sadar atas keberadaan dan eksistensi, serta sadar bahwa ia dapat membuka diri dan bertindak berdasarkan kemampuannya. Terdapat 3 karakteristik dari keberadaan otentik. Yang pertama, menyadari sepenuhnya keadaan sekarang, memilih bagaimana hidup pada saat sekarang. Yang 3, memikul tanggung jawab untuk memilih. Yang selanjutnya, nomor 2, sikap, peran, dan tugas konselor. Yang pertama itu mengakui pentingnya pendekatan dari pribadi ke pribadi. Yang selanjutnya memberi peran dan tanggung jawab terapis. Yang selanjutnya mengakui sifat timbul balik dari hubungan terapeutik. Yang selanjutnya berorientasi pada pertumbuhan. Yang selanjutnya menekankan keharusan terapis terlibat dengan klien sebagai suatu pribadi yang menyeluruh. Yang selanjutnya mengaku bahwa putusan dan pilihan akhir terletak di tangan klien. Mengakui kebebasan klien untuk mengungkapkan pandangan dan untuk mengembangkan tujuan dan positif. Yang selanjutnya bekerja ke arah mengurangi keberuntungan klien serta meningkatkan kebebasan klien. Yang ketiga, sikap, peran, dan tugas konseling. Dalam terapi eksistensial, klien mampu mengalami secara subjektif persepsi tentang dunianya. Dia harus aktif dalam proses terapeutik sebab dia harus memutuskan ketakutan, perasaan berdosa, dan kecemasan apa yang akan dieksplorasikan melalui proses terapi. Yang nomor 4, situasi hubungan. Yang paling diutamakan oleh konselor eksistensial adalah hubungan dengan klien. Kualitas dari 2 orang yang bertatap muka dalam situasi terapeutik merupakan stimulasi terjadinya perubahan yang positif. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gustiayu dengan NPM 19003. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari Ariolanda, yaitu inti dari hubungan terapeutik adalah rasa saling menghormati yang mencakup kepercayaan akan kompetensi klien untuk secara otentik menangani kesulitan mereka dan akan kemampuan mereka menemukan jalan alternatif akan keberadaan mereka. Menurut Sidney Jones 1971, mendesak konselor untuk mengajak klien mereka benar-benar menunjukkan keotentikan dirinya melalui perilaku yang otentik dan menggunakan diri. Oleh karena itu, konselor mengajak klien untuk
tumbuh dengan mencontohkan perilaku otentik. Mereka bisa menjadi transparan apabila dianggap cocok untuk diterapkan dalam hubungan itu. Dan sifat kemanusiaannya bisa menjadi stimulus untuk diambil potensi realnya dari klien. Selanjutnya ada F, mekanisme pengubahan ekstensial, yaitu ada beberapa tahap konseling. Yang pertama, tahap pendahuluan konselor membantu konseli dalam mengidentifikasikan dan mengklarifikasikan asumsi mereka tentang dunia. Konseli diajak untuk mendefinisikan dan menanyakan tentang cara mereka memandang dan menjadikan ekstensi mereka bisa diterima. Mereka meneliti nilai mereka, keyakinan, serta asumsi untuk menentukan kesalahannya. Selanjutnya ada tahap tengah dari konseling ekstensial ini yaitu konseling mendorong semangatnya untuk lebih dalam lagi meneliti sumber dan otoritas dari sistem nilai mereka. Proses eksplorasi dari ini biasanya membawa konseli ke pemahaman baru dan beberapa restrukturisasi dari nilai-nilai dan sikap mereka. Yang selanjutnya ada tahap terakhir dari konseling ekstensial ini berfokus pada menolong konseli untuk bisa melaksanakan apa yang telah mereka pelajari tentang diri mereka sendiri. Sasaran terapi adalah kemungkinan konseli untuk bisa mencari cara mengaplikasikan nilai hasil penelitian dan internalisasi dengan jalan konkret. Selanjutnya ada G, kelemahan dan kelebihan dari ekstensial. Kelebihan dari terapi ekstensial ini, teknik ini bisa digunakan bagi klien yang mengalami kekurangan dan perkembangan dalam dirinya dan kepercayaan diri. Selanjutnya ada adanya kebebasan klien untuk mengambil keputusan sendiri. Yang ketiga itu ada memanusiakan manusia. Terus ada bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sosial. Pendekatan terapi ekstensial ini lebih cocok digunakan pada perkembangan klien seperti masalah karir, kegagalan dalam perkawinan, pengucilan dalam pergaulan, atau masa transisi dalam masa remaja menjadi masa dewasa. Selanjutnya ada kelemahan terapi ekstensial. Dalam metodologi bahasa dan konsep mistikal, dalam pelaksanaan tidak memiliki teknik yang tegas. Selanjutnya yang terakhir ada terlalu percaya pada kemampuan klien dalam mengatasi masalahnya. Keputusan ditentukan oleh klien sendiri. Sekian dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.